Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Farhan Farizi, berasal dari kampus STIS TIMI Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang biaya kualitas dan produktivitas. Nah, secara sederhana, pengertian kualitas adalah tingkat baik atau buruknya, mutu, taraf, atau derajat sesuatu. Dalam hal ini, kata sesuatu dapat mewakili banyak hal, baik itu sebuah barang, jasa, keadaan, maupun hal lainnya. Menurut Joseph, dalam kaitannya dengan bisnis, pengertian kualitas adalah kesesuaian antara spesifikasi suatu produk dengan kebutuhan konsumen atau tingkat baik buruknya sebuah produk, barang atau jasa di mata penggunanya. Dan menurut Philip, kesesuaian dengan persyaratan atau standar yang telah ditentukan. Dengan kata lain, suatu produk dianggap berkualitas jika spesifikasinya sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Selanjutnya ada biaya kualitas. Biaya yang muncul karena kualitas buruk yang mungkin atau telah terjadi. Kayak gini, contohnya dalam sebuah perusahaan, pasti ingin perusahaannya itu maju. Nah, secara langsung berarti kualitasnya itu harus meningkat dong. Nah, kualitas yang buruk yang mungkin atau telah terjadi. Sebenarnya di perusahaan itu harus ada perbaikan atau ada peningkatan kualitas agar tidak tersingkirkan oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, penggunaan informasi biaya kualitas. Pertama, ada penentuan harga strategik. Penggunaan informasi biaya kualitas dan pengimplementasian total quality management membantu meningkatkan kualitas produk, pengurangan harga, dan membantu kelangsungan lini produk dalam jangka panjang. Kedua, melakukan analisis produk baru, mengidentifikasi dan menganalisa perilaku biaya kualitas secara terpisah. Kita dapat membuat keputusan yang tepat terkait dengan penggunaan biaya kualitas, perencanaan laba, dan pengembangan keputusan penting lainnya. Selanjutnya ada biaya kualitas berhubungan dengan dua jenis aktivitas. Pertama ada aktivitas pengendalian, aktivitas yang akan dilakukan untuk mencegah atau mengidentifikasi kualitas buruk yang mungkin muncul dan terdiri dari aktivitas pencegahan dan aktivitas penilaian. Kedua, ada aktivitas kegagalan, aktivitas yang dilakukan oleh orang atau pelanggannya dalam menanggapi kualitas buruk atau sudah terjadi dan terdiri dari aktivitas kegagalan internal dan eksternal. Nah, di aktivitas ini pun saling bersambungan, dan itu adalah aktivitas pengendalian adalah pengendalian sebuah perusahaan agar berjalan lancar dan kualitasnya meningkat, sedangkan aktivitas kegagalan mencegah kegagalan dalam perusahaan ataupun produk yang telah dipasarkan di luar perusahaan. Nah, kelompok biaya kualitas. Ada biaya penilaian yang termasuk dalam inspeksi dan pengujian bahan, inspeksi pengemasan, inspeksi dan pengujian peralatan. Kedua ada biaya pencegahan, perencanaan kualitas, pelaporan kualitas, pemilihan dan evaluasi pemasokan, program pelatihan kualitas, dan lain-lain. Ketiga ada biaya kualitas eksternal, biaya penarikan produk, return, ketidakpuasan pelanggan, hilangnya pangsa pasar. Keempat ada biaya kegagalan internal, yaitu ada bahan sisa, pengerjaan ulang, inspeksi ulang, pengujian ulang, perubahan desain, dan lain-lain. Dari kelompok biaya kualitas ini kita bisa melihat bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan itu harus direncanakan terlebih dahulu agar tidak asal keluar. Agar adanya perbaikan dalam perusahaan, biaya yang dikeluarkan entah itu dalam biaya penilaian, biaya pencegahan, biaya kualitas eksternal atau biaya harus dijalankan sebaik-baiknya agar kualitas dan perusahaan kedepannya semakin meningkat. Nah, dalam biaya pengendalian atau biaya yang digunakan untuk melakukan aktivitas pengendalian, itu biaya yang digunakan untuk mengendalikan perusahaan agar berjalan dengan lancar. Dan ada juga biaya pencegahan, biaya yang terjadi untuk mencegah timbulnya kualitas yang buruk dalam barang atau jasa yang diterima atau jasa yang dihasilkan juga. Jadi agar mencegah barang-barang yang buruk dan para SDM yang kurang berkualitas. Nah, biaya pencegahan inilah agar hal-hal itu tidak terjadi. Selanjutnya ada biaya penilaian, biaya yang terjadi untuk menentukan apakah produk atau jasa sesuai dan spesifikasi yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ini biaya ini untuk menghasilkan produk yang lebih baik
yang emang bisa bersaing di pangsa pasar yang emang dibutuhkan untuk konsumen. Nah, selanjutnya ada biaya kegagalan, biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan akibat terjadinya aktivitas kegagalan. Jadi biaya ini untuk meng, apa ya, mencegah atau apabila terjadi kegagalan, biaya ini ada untuk menutupi kegagalan itu agar perusahaan pun bisa tetap berjalan gitu. Nah, kita perjelas lagi. Biaya kegagalan internal. Biaya yang terjadi jika produk dan jasa tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan, dan hal ini diketahui sebelum produk dikirimkan kepada pihak di luar perusahaan. Biaya ini tidak akan muncul jika tidak ada kerusakan atau cacat pada produk. Nah, kegagalan internal ini terjadi apabila ada di dalam perusahaannya. Entah itu produk yang rusak atau produk yang cacat, SDM yang kurang baik. Jadi biaya kegagalan internal untuk mencegah terjadinya hal itu agar tidak terjadi. Selanjutnya ada biaya kegagalan eksternal. Apa sih? Yaitu biaya yang terjadi jika barang dan jasa gagal atau tidak sesuai dengan spesifikasi atau memuaskan pelanggan setelah produk dan jasa terus sampai di tangan pelanggan. Biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang barang-barang yang telah dikirim ke luar perusahaan yang telah sampai ke konsumen, namun barang ini pun tidak sesuai yang konsumen harapkan. Jadi biaya ini untuk mencegah hal itu terjadi dan make-up agar adanya perbaikan barang-barang yang cacat itu agar tidak terjadi kembali. Nah, metode untuk mengantisipasi biaya kualitas yang tersembunyi. Pertama ada metode multiplier atau mengasumsi bahwa biaya kegagalan total merupakan perkalian dari beberapa biaya kegagalan. Kedua, ada biaya metode penelitian pasar. Itu menggunakan metode penelitian pasar yang formal untuk penilaian pengaruh kualitas yang rendah terhadap penjualan dan masa pasar. Ketiga, ada metode fungsi kerugian kualitas Taguchi. Mengasumsikan bahwa variasi dari suatu nilai target dalam suatu karakteristik kualitas dapat menyebabkan biaya kualitas tersembunyi. Ini ada optimalisasi biaya kualitas yang ditanggung oleh para manajer untuk menentukan tingkat biaya kualitas yang optimal dan menentukan proporsinya di masing-masing kelompok biaya kualitas. Ada dua pandangan terkait dengan optimalisasi biaya kualitas. Yang pertama ada tingkat kualitas dapat diterima dan tingkat kerusakan nol. Nah, tingkat kualitas dapat diterima adalah pendapat bahwa terdapat trade-off antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Jika biaya pengendalian meningkat, maka biaya kegagalan berkurang dan perusahaan terus melaju usahanya untuk mencegah atau mendektifikasi unit yang tidak sesuai dengan spesifikasi, dan pada akhirnya akan tercapai suatu titik optimal di mana peningkatan biaya mencegah tidak mampu lagi menghasilkan pengurangan biaya kegagalan yang lebih tinggi. Tingkat kerusakan nol atau berpendapat bahwa unit yang rusak atau cacat harus diminimumkan sampai tidak ada lagi atau nol. Kerugian yang berasal dari produk yang tidak sesuai dengan target kualitas produksi, semakin besar perbedaannya dengan target, maka akan semakin besar kerugiannya. Adanya ketidaksesuaian dengan target akan memakan biaya. Tingkat optimal bagi biaya kualitas adalah pada saat produk diproduksi sesuai dengan target kualitas. Nah, sekarang kita akan mengerti produktivitas atau hubungan antara keluaran yang dihasilkan dengan masukan yang dipakai pada waktu tertentu. Pengukuran produktivitas. Produktivitas parsial mengukur produktivitas untuk suatu input yang suatu periode rasio produktivitasnya sama dengan output dibagi input. Nah, ukuran produktivitas operasional output dari input diukur dalam kuantitas fisik. Dan ukuran produktivitas keuangan output dan input diukur dalam satuan uang. Produktivitas total mengukur produktivitas sesuai input dan suatu periode menggunakan profil input, profil measurement seperti ukuran operasional seperti bahan baku dan tenaga kerja disajikan secara terpisah dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk menunjukkan perubahan produktivitas, atau bahwa apabila perusahaan ini semakin meningkat berarti produktivitasnya pun semakin bagus. Nah, menggunakan produktivitas berkaitan dengan laba, profit link produksi measurement, yaitu perubahan laba dari waktu-waktu dipengaruhi oleh perubahan produktivitas. Nah, untuk menghubungkan perubahan produktivitas dan perubahan laba, hitung biaya input seharusnya digunakan tidak ada perubahan produktivitas. Bandingkan biaya tersebut dengan biaya input aktual. Perbedaan biaya yang muncul merupakan perubahan laba sebagai akibat dari perubahan produktivitas. Nah, hubungan kualitas dan produktivitas
Bila meningkatnya kualitas akan meningkatkannya produktivitas. Jadi sebanding lah ya, meningkatnya kualitas yang akan meningkatnya juga produktivitas. Nah, peningkatan kualitas biasanya akan tercermin dari ukurannya produktivitas. Apabila produktivitasnya bagus, kualitasnya pun akan bagus. Dan sedangkan kualitasnya bagus, produktivitasnya pun akan bagus. Nah, mungkin cukup sekian yang saya bisa dijelaskan. Apabila ada yang bertanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya Farhan Fariji, salam mahasiswa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.